warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan makalah kami tentang materinya tentang ingatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian ingatan. Satu, ingatan menurut para ahli. De Porter dan Hemmeking dalam Al-Latin 2001 menjelaskan bahwa memori atau ingatan adalah suatu kemampuan untuk mengingat apa yang telah diketahui. Seseorang dapat mengingat suatu pengalaman yang terjadi atau pengetahuan yang dipelajari pada masa lalu. Pengetahuan yang dipelajari pada masa lalu dalam ilmu psikologi disebut recall memory. Stark mendefinisikan ingatan sebagai referensi informasi yang telah diterima melalui tahap penkodean atau encoding, penyimpanan atau storage, dan pemanggilan kembali atau retrieval. Penelitian ini menggunakan definisi ingatan menurut Sandrock, yaitu informasi yang berasal dari lingkungan dan informasi ini akan diproses melalui tahapan pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan sehingga informasi yang masuk tidak terhubung secara sia-sia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diah Amanda. Saya akan menjelaskan jenis-jenis ingatan. Jadi jenis-jenis ingatan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada memori sensoris. Memori sensoris ini adalah ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera. Jadi contohnya itu begini. Ketika kita melihat ratusan hal pada saat berjalan selama beberapa menit, meskipun perhatian tertuju oleh sesuatu yang kita lihat, itu segera terlupakan oleh sesuatu yang lain yang menarik perhatian kita, di antara sekian banyak yang ditangkap indera penglihatan. Sebenarnya memori sensoris berkapasitas besar untuk menyimpan informasi, akan tetapi yang disimpan tersebut cepat sekali menghilang keberadaannya. Memori sensoris mempunyai peran yang penting dalam hidup manusia. Mengapa? Karena nantinya akan ada proses seleksi dari kesadaran, mana informasi yang diperlukan dan mana yang tidak. Nah, yang kedua ada ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek atau sering disebut dengan working memory adalah suatu penyimpanan memori sementara. Artinya, informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi itu masih dibutuhkan. Ingatan jangka pendek berlangsung sedikit lebih lama dari memori sensoris, karena selama Anda menaruh perhatian pada sesuatu, Anda dapat mengingatnya dalam ingatan jangka pendek. Yang ketiga, ada ingatan jangka panjang. Nah, ingatan jangka panjang ini bersifat permanen, artinya ini bisa bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Ingatan jangka panjang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ingatan deklaratif dan prosedural. Yang kedua ada ingatan episodik dan semantik. Ingatan deklaratif dan prosedural itu adalah ingatan kita yang muncul kembali ke kesadaran untuk digunakan dengan sengaja. Ketika berusaha mengingat sesuatu, kita melakukannya dengan sadar. Dan ingatan episodik adalah ingatan yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami. Sedangkan ingatan semantik adalah ingatan yang berkaitan dengan pengetahuan atau fakta-fakta yang kita ketahui. Selanjutnya akan dibacakan oleh Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulia Andini. Saya akan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ingatan kita. Yang pertama itu ada usia. Ingatan kita saat usia kanak-kanak sangat tajam
Dan setelah dewasa, ingatan itu juga bisa lebih dipertajam, tetapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan berpikir logis. Yang kedua itu ada kondisi fisik. Jika kondisi fisik kita menurun, seperti kelelahan, sakit, atau kurang tidur, itu bisa menurunkan daya ingat kita. Yang ketiga itu ada faktor emosi. Kita lebih mengingat suatu hal yang berkesan bagi kita, dan hal yang kurang berkesan biasanya kita abaikan. Yang keempat itu ada minat dan motivasi. Kita lebih mudah mengingat hal-hal yang kita sukai. Contohnya, seperti kita lebih mudah menghafal lirik lagu favorit kita daripada pelajaran yang kita rasa sulit. Di sini, minat dan motivasi sangat mempengaruhi daya ingat kita. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, materi tentang metode mengingat akan dilanjutkan oleh teman saya, Fajar. Ya, terima kasih kepada teman-teman saya, Diana, Diah, dan Julia yang telah menjelaskan materinya pada video kali ini. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode mengingat dalam psikologi untuk memperkuat memori. Ada beberapa metode mengingat. Yang pertama, memfokuskan perhatian. Nah, cobalah untuk mengingat di tempat yang jauh dari gangguan atau pengalih perhatian, seperti contohnya televisi, musik, dan pengalih lainnya yang dapat membuat kita jadi gagal fokus. Yang kedua, mengaktifkan pengetahuan yang relevan. Nah, pengetahuan yang dimiliki sebelumnya akan membantu pemahaman, dan pemahaman akan memperbaiki ingatan. Jadi, semakin Anda mengetahui sebuah topik, akan semakin mudah untuk mempelajari fakta yang baru yang berhubungan. Kemudian, yang ketiga, mengatur informasi baru. Mengidentifikasi dan mencari struktur serta hubungan dalam apa yang sedang dipelajari akan membantu dalam banyak hal, terutama sebagai tips meningkatkan daya ingat. Yang keempat, membaca berulang. Nah, membaca ulang suatu informasi akan memperbaiki daya tahan dalam ingatan Anda, juga sebagai cara mengatasi lupa dalam psikologi. Kemudian yang kelima, mengembangkan ketertarikan. Nah, Anda mesti menemukan metode mengingat dalam psikologi dengan mengembangkan ketertarikan kepada hal apapun yang sedang dipelajari. Kemudian yang keenam, meningkatkan memori visual. Contohnya, Anda dapat memilih karakteristik visual dari seseorang dan menghubungkannya dengan representasi visual dari nama mereka melalui suatu tindakan atau sejenisnya. Kemudian, yang ketujuh, menciptakan pohon ingatan. Nah, jika Anda mencoba untuk mengingat fakta-fakta dalam jumlah besar, temukan cara untuk menghubungkan mereka dalam pikiran secara visual dengan pohon ingatan. Kemudian, yang kedelapan, menuliskan hal yang perlu diingat. Nah, menuliskan fakta-fakta dalam sebuah daftar dapat memperbaiki kemampuan mengingat kembali Anda. Kemampuan mengingat. Jika Anda mempelajari daftar tersebut secara efektif daripada secara pasif. Nah, kemudian yang kesembilan, memilih waktu yang tepat. Nah, sebuah penelitian menyatakan bahwa kemampuan untuk mengingat tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh kapan Anda melakukan fokus terhadap materi yang sedang dipelajari, atau ketika seseorang sedang dalam keadaan paling siaga atau terjaga. Jadi, kita harus memilih waktu yang tepat. Kemudian yang ke-10, mendapat cukup tidur atau istirahat. Metode mengingat dalam psikologi bisa lebih efektif jika Anda mendapatkan cukup waktu tidur ataupun istirahat. Tidak hanya pada malam ketika ada keperluan penting, namun juga setiap hari secara teratur. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ke-11, melatih pikiran. Beberapa bukti menyatakan bahwa hal-hal yang bekerja dalam pikiran kemungkinan dapat menunda atau mencegah kehilangan memori. Jika sebuah aktivitas mengharuskan Anda untuk mengambil waktu istirahat, maka kemungkinan besar aktivitas tersebut berkualitas. Nah, itulah. Yang ke-11 sangat berhubungan dengan yang ke-10 tadi. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang metode mengingat. Apabila ada salah kata dan pengucapan dari penjelasan yang kami jelaskan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.